banyak itu harusnya diberikan awards begitu. Karena dia membeli yang bisa beli banyak diberi award. Betul. Ya, karena toh dia punya 4 mobil umpamanya, dia hanya pakai 1, yang 3 di garasi kan. Oh iya. Nggak mungkin satu kali, kita juga punya baju 10 umpamanya yang dipakai kan cuma 1. Pak, kategori apa yang paling nanti pertumbuhannya paling tinggi 2011? Tetap saya kira Otomatis sekarang sudah lebih besar nggak daripada penjualan yang biasa, manual? Naik terus, otomatis sekarang sudah 40% dari pasar iya, 40%. Ya, 40%. Nanti dan trennya naik, tapi jangan tanya saya sampai kapan yang underbone ini mati gitu. Iya. Karena kedua-duanya mempunyai karakter tersendiri. Skutik. Ya itu. Skutik. Oh, skutik sama otomatis dicampur jadi satu. Bukan, skutik itu yang otomatis. Yang satunya adalah bebek yang kita kenal sebagai bebek. Okay. Jadi bebek memang semakin turun. Tapi growth-nya lebih tinggi yang otomatis kan? Ya betul. Sekarang sudah mencapai 40%. Satu hal lagi kalau khususnya untuk DKI, sebetulnya saya percaya juga, saya sependapat dengan Pak Yongki. Seperti kita masuk ke sini nih, Pak Herman, kurangi dong. Ini pengunjung ini saya nggak bisa jalan di sini, Pak. Ini 5.000 tinggal 4.000 ini Pak sore ini lumayan. Tadi pagi penuh ini 5.000 sekarang 4.000-an lah kira-kira. Also itu self. Ini pada nggak nonton bola semua ini. Ya. Ya Suzuki Cup kan Pak. Iya. Bolanya. Suzuki Cup Pak. Kenapa? Suzuki Cup. Oh Suzuki Cup ya? Betul. Oh Suzuki Cup ya. Iya Pak Gunadi juga lulusan Jerman dan sekarang pegang Suzuki ya. Ini Suzuki. Ya, jadi begini. Saya buka rahasianya. Saya yakin tidak akan terjadi sampai clogging Jakarta ini Anda tidak bisa bergerak. Ya. Karena data menunjukkan apa yang ditampilkan sebagai data statistik untuk DKI, jumlah kendaraan bermotor itu 18 juta. Itu tidak masuk akal Pak. Kalau Anda pikir 18 juta berarti tidak ada yang ngantri di terminal bis, tidak ada yang berjubel di atas kereta api begitu. Ya, saya kira demikian Pak. Jadi kalau macet tambah enak untuk seluler Pak operator ya. Orang kan SMS. Kita nasibnya sama. Gimana? Pak. Nasibnya sama. Betul sekali. Jadi kita ini jadi Pak Herman memang harus dibagi 2 lagi kan ya. Gimana Pak? Jadi kalau kita tadi bicara telepon sebagai utilitas, maka bisa dibayangkan kalau tadi topiknya macet, Jakarta ini tidak ada handphone kayak apa lebih macetnya gitu. Itu kalau kita bicara utilitas. Sekarang new business. Nah sekarang ini new business ini, kalau orang macet, disitulah kita menambang. Ya. Beli Pak, beli. E-payment, bisa ya, beli karena nanti. apa? Menunggu kemacetan, BBM, update Facebook dan seterusnya ya. Jadi ini menjadi suatu lahan baru dari new business. Jadi ini memang begitulah karakternya. Bahkan kemarin ada video traffic naik 40%. Jadi ini bisnis karakternya untuk new business memang seperti itu. Iya Pak. Ya. Nah tadi saya lupa bahwa pertumbuhan di telco itu juga mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh pertumbuhan industri adjacent-nya ya. Yaitu artinya apa? Tadi belum saya sebutkan bahwa ada 30-40% volume dari size industri ini dipengaruhi oleh device. Nah device ini terdiri dari komputer, laptop, tetapi juga pertumbuhan smartphone. Ya. Smartphone itu bisa BlackBerry, iPhone, kemudian yang lokal ada Chinese Berry, Nexion dan seterusnya dari teman-teman ya. Jadi itu luar biasa sekali. Tahun ini selama 6 bulan terakhir, ya, less expensive smartphone itu tumbuhnya hampir 20 juta. Cocok ya? Ya, 20 juta. Dan untuk tumbuh ke new business yang tadi mendrive lebih daripada 50% pertumbuhan, kita sangat tergantung dari kolaborasi partnership dengan industri device dan juga industri konten. Ya tadi sudah disampaikan bahwa TKDN itu suatu kesempatan buat local konten diupload
di dalam aplikasi-aplikasi handphone. Dan kita juga mengundang sudah ratusan lokal konten untuk kerjasama dengan industri kita ini. Jadi masih ada optimisme di situ dari New Business yang bisa kita garap bersama untuk apakah itu lagi-lagi advertising, jualan komik pun juga bisa di handphone sekarang. DNA katanya, Device Network Application. Itu kalau di industri telco itu DNA. Device-nya, network-nya, sama application. Google itu application. Google application yang sangat berhasil. Sekarang mau masuk ke device juga dia ya, mau masuk ke device. Sedangkan kalau iPhone dan gadget-gadget itu device. Jadi kalau DNA ini nanti bisa mempunyai platform, apakah Anda mau D atau N atau A? Kalau Anda tidak bisa punya platform, tadi itu kan conventional business itu kan mau jadi platform supaya banyak customer-nya, supaya yang mau jual juga butuh sini, yang mau beli butuh sini. Anda akan mati. Ya. Jadi tadi pagi Pak Texian itu terpilih menjadi Marketer of the Year untuk telco karena dianggap hebat marketingnya. Wong Chinese berry loh, kok bisa kayak gitu. Dan menurut IDC, data IDC seperti tadi saya umumkan, itu nomor 2 sesudah Nokia sekarang. Edan loh, luar biasa. Makanya Dewan Juri yang diketuai Pak Khairul Tanjung memilih Pak Martono tadi. Pak gimana kalau kolaborasi makanan, elektronik, mungkin komputer, retail, siapa yang akan memanfaatkan e-payment ini? 2011 ini, silakan Pak. Ya makanan itu menyesuaikan, kan Pak Hermawan ngajarin change gitu ya, kita harus ikuti aja Pak. Tadi katakan macet gitu ya, ya udah kita bikinkan aja makanan yang cocok untuk makan di mobil sambil macet-macetan gitu. Dan kita masih beruntung Pak, karena belum dilarang makan sambil nyetir. Handphone sambil nyetir nggak boleh Kalau ya? sekarang handphone sambil nyetir nggak boleh. Hebat ya. Nah makanya kita harus bikin kreativitas untuk membuat produk baru yang disesuaikan dengan perubahan itu. Macet itu tadi. Nah kita manfaatkan uangnya Pak Sigit gitu. Nah Ya. mudah-mudahan Pak Sigit masih terus mendukung industri makanan minuman, jadi kita masih terus tumbuh, Ya. gitu, kira-kira gitu. Pak Ali, Ya. elektronik mau memanfaatkan seluler untuk jualan elektronik? Begini Pak, jadi Atau dari nanti industri, device-nya nanti keluar? ya industri elektronik saya rasa kita tahu bahwa untuk telekomunikasi ini kan masuk dalam ITA Pak ya. Jadi di mana ada agreement bahwa sejak dari dulu untuk ITA ini tidak boleh dikenakan import duty, sehingga produk daripada IT ini dari dulu memang banyak diimport ya. Jadi sampai sekarang memang itu terus diimport di sana. Memang sekarang jumlahnya sangat besar sekali. Jadi pemerintah juga sekarang lagi mempelajari bagaimana bisa memindahkan industri itu dari luar negeri ke Indonesia. Ya. Saya rasa juga kita sekarang melihat industri ini nggak seperti zaman dulu Pak ya. Mungkin tadi juga dari konsepnya Pak Hermawan menyampaikan bahwa sekarang ini semuanya kan horizontal Pak ya. Jadi industri sekarang tidak berarti kita harus melakukan dari A sampai Z, tetapi harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain Horizontal, sehingga horizontal. Jadi sebetulnya itu harus diupayakan ya, karena itu tidak membebani daripada cost di sana itu. Apakah nanti dengan sedikit standar yang dilakukan sehingga itu sehingga itu lebih memungkinkan atau memudahkan untuk dibuat di Indonesia meskipun industrinya mungkin tergolong sederhana. Nah, tadi kalau disampaikan bahwa bagaimana industri ini apakah membutuhkan proteksi, saya rasa sebetulnya kita sekarang tidak bicara mengenai masalah proteksi, tapi pemerintah memang harus menimbulkan meng-create satu ekosistem yang baik, sehingga kalau katakan dengan ekonomi horizontal tadi, suatu industri yang sederhana, kemudian economic skill-nya meningkat, maka otomatis vertical integration akan jalan, supporting industrinya akan jalan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai suatu negara, daya saing itu bagaimana? Saya rasa yang pertama adalah economic skill-nya harus besar, supporting industrinya itu ada di sana. Tapi semuanya akan dimulai daripada tanpa supporting industri dulu di sana itu. Jadi ini memang sekarang sudah dipikirkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kami berharap bahwa ini memang betul-betul kalau kita bicara masalah consumer elektronik,